Jadi di dalam diri kita, anak itu pikiran kita, ibu tubuhnya, si ruh atau kesadaran nurani itu adalah bapaknya. Sehingga kalau kita bicara tentang bagaimana berkomunikasi dengan ayah ibu semesta kecil dalam diri kita, maka kita harus berkomunikasi dengan sang ruh sebagai ayah kita, sang ibu sebagai tubuh kita. Nah, pikiran sadar kita sebenarnya sudah terus-menerus berkomunikasi dengan ibu. Contoh, ketika kita lapar, nah, ibu sedang bilang, "Nak, makan, nak." Nah, jadi nanti pikiran kita akan, "Oh ya, Bu." Nanti pikiran kita menggerakkan kaki, tangan untuk pergi ke tempat makan dan menyuapi dirinya. Nah, jadi ibu ini, tubuh ini akan memberikan kita perintah-perintah, pesan-pesan tertentu. Termasuk ketika kita diberikan perintah, "Kamu istirahat dulu, nak, biar ibu bisa bersih-bersih." Nah, dibuatlah kita ngantuk. Nah, itu cara kita berkomunikasi dengan tubuh sebenarnya berkomunikasi dengan ibu kita sendiri. Teman-teman, dimanapun berada, jumpa lagi bersama dengan Ngadiroso. Kali ini kita masih bersama dengan guru kita, Dr. Iwayan Mustika. Matur suwun sangat Pak Wayan, sudah berkenan hadir di Ngadiroso lagi di tengah-tengah kesibukannya. Kita akan ngobrol tentang sesuatu yang sebenarnya secara spiritual tuh banyak diinginkan oleh teman-teman. Tidak lain dan tidak bukan adalah mendapatkan bimbingan langsung dari ayah dan ibu semesta gitu. Nah, pertanyaannya, apa sih tanda-tandanya kalau kita itu sebenarnya sudah dibimbing secara langsung oleh Tuhan gitu? Bagaimana kita bisa membedakan bimbingan Tuhan dengan keinginan ego yang menyamar lewat intuisi, Pak? Pertama gini, Kang, Mas Hendra. Kalau kita bicara tentang Tuhan, maka kita bicara tentang Tuhan sebagai kecerdasan semesta tak terbatas. Nah, begitu ada di dalam diri kita, dia akan membelah menjadi tiga. Satu, kecerdasan atas sadar, yang kita sebut sebagai kecerdasan ruh. Nah, atau Atman, itulah yang kemudian disebut ayah. Satu lagi menjadi kecerdasan tubuh kita, yang disebut sebagai kecerdasan bawah sadar. Itulah ibu. Lalu ada kecerdasan sadar, yang terus berkembang seperti anak kecil yang baru lahir dan berkembang. Nah, otak kita kan seperti itu, Mas Hendra. Dia disuapin makanan seperti bayi. Nah, dia akan bertumbuh tambah matang, tambah dewasa karena berbagai ujian-ujian, persoalan-persoalan, pelajaran-pelajaran, itu dia seperti bayi. Jadi di dalam diri kita, anak itu pikiran kita, ibu tubuhnya, si ruh atau kesadaran nurani itu adalah bapaknya. Sehingga kalau kita bicara tentang bagaimana berkomunikasi dengan ayah ibu semesta kecil dalam diri kita, maka kita harus berkomunikasi dengan sang ruh sebagai ayah kita, sang ibu sebagai tubuh kita. Nah, pikiran sadar kita sebenarnya sudah terus-menerus berkomunikasi dengan ibu. Contoh, ketika kita lapar, nah, ibu sedang bilang, "Nak, makan, nak." Nah, jadi nanti pikiran kita akan, "Oh ya, Bu." Nanti pikiran kita menggerakkan kaki, tangan untuk pergi ke tempat makan dan menyuapi dirinya. Nah, jadi ibu ini, tubuh ini akan memberikan kita perintah-perintah, pesan-pesan tertentu. Termasuk ketika kita diberikan perintah, "Kamu istirahat dulu, nak, biar ibu bisa bersih-bersih." Nah, dibuatlah kita ngantuk. Nah, itu cara kita berkomunikasi dengan tubuh sebenarnya berkomunikasi dengan ibu kita sendiri di dalam diri. Begitu jiwa kita memanggil di dalam, entah melalui insight atau intuisi atau naluri dan sebagainya, itu cara ayah kita berkomunikasi dengan kita. Kadang ketika si pikiran terlalu sibuk di siang hari, saat aktivitas terlalu sibuk bermain-main, dia lupa untuk fokus mendengarkan pesan tubuh sebagai ibunya, pesan jiwa sebagai ayahnya. Dan dia sibuk bermain-main dengan dirinya sendiri.
kadang bermain dengan egonya, perang-perangan, berkelahi, musuh-musuhan, ya kayak gitu kan permainan anak-anak si pikiran ini. Bertengkar sama itu, bertengkar sama ini, kan mirip seperti anak-anak yang saling bertengkar satu sama lain gitu. Dia lupa dengan panggilan ibunya gitu. Nah, maka ditunggulah dia sampai tidur. Nah, nanti kamu tidur baru ibu kasih tahu. Tadi pagi kamu ada kesalahan ini sedikit, itu misalnya. Itulah yang kemudian disebut mimpi. Jadi ketika pikiran sadar tidur, dibuat mimpi. Mimpi yang datang dari pesan ibu tubuh kita, bahwa mungkin si anak ini terlalu banyak memendam kemarahan, kebencian, gejolak emosi, nanti mimpinya dikejar ombak besar, itu misalnya. Atau terlalu banyak beban kehidupan, nanti mimpi terbang, kamu tenang ya nak ya, kamu ringankan dirimu gitu. Atau terlalu banyak masalah yang belum kita selesaikan, pelajaran hidup yang belum kita selesaikan, nanti mimpinya seperti ujian di sekolah yang kita sudah lulus gitu misalnya. Ini contoh bagaimana kita bercakap-cakap antara si anak dengan ayah ibu di dalam. Nah, kalau bercakap-cakap dengan ayah dan ibu di alam semesta raya yang lebih luas, nah mereka juga sama. Mereka bicaranya dengan bahasa-bahasa simbolik. Maka kita perlu membaca simbol-simbol yang ada di kehidupan ini. Entah simbol yang diam, entah simbol yang bicara. Contoh simbol yang bicara. Misalnya ada orang nyakitin kita, itu simbol yang bicara. Simbol yang bicara, kalau kita merasakan sakit hati oleh karena caci maki orang, nah itu kalau kita baca dengan benar, kita akan tahu bahwa oh, jangan-jangan seperti inilah rasa sakit hati yang pernah saya sebabkan dulu. Jadi saya sedang diajarkan oleh ibu kehidupan ini tentang rasa sakit hati yang pernah saya lakukan dulu. Sehingga saat ini di kehidupan sekarang, saya nggak mau nyakitin orang lagi. Karena nggak mau menerima hal yang sama di kehidupan berikutnya, gitu contohnya. Jadi kita terus berkomunikasi sebenarnya. Nggak ada waktu di mana kita nggak berkomunikasi. Cuman kita kadang abai. Kira-kira seperti itu. Menarik. Ya. Jadi tanda bahwa jiwa kita sedang dibimbing langsung oleh Tuhan itu, saya pikir awal-awalnya hanya sekedar mendengarkan suara di dada. Oh ternyata enggak gitu. Bahkan lewat mimpi, lewat ada juga yang lewat penderitaan, ya. Ada juga yang tadi yang menarik itu adalah kemampuan untuk berkomunikasi dengan tubuh kita gitu. Tubuh selalu mengirimkan sinyal yang sangat jujur. Kapan kamu harus makan, kapan aku harus tidur, kapan kamu harus berhenti, jeda gitu. Nah, apabila itu kita abaikan, ya bisa jadi kita akhirnya jatuh lewat sakit, lewat ditipu dan lain sebagainya dan seterusnya gitu. Nah, ini menarik. Saya pengen mengelaborasi lebih detail lagi tentang bagaimana kita bisa selaras dengan tubuh ini, Pak Wayan. Karena menurut saya, selaras dengan tubuh, mendengarkan irama tubuh, mendengarkan pesan tubuh, itu termasuk esensi dari meditasi juga kali ya? Benar. Karena meditasi itu keheningan. Keheningan itu membuat kita jadi mudah mendengar hal-hal yang melintas tanpa kata-kata, melintas dalam sinyal-sinyal tertentu gitu. Ya sama dengan begini Mas Hendra. Beberapa cahaya yang sangat kecil tidak terlihat pada siang hari, tapi pada malam yang gelap dia terlihat. Nah, jadi ada gelombang suara yang tidak kedengaran ketika terlalu banyak keriuhan. Riuh di dalam, riuh di luar, sehingga kita nggak ngeh dengan pesan-pesan lembut yang mengalir itu. Sehingga duduk meditasi hening itu membuat kita menarik diri dari suara-suara luar, impuls-impuls dari luar, tetapi kemudian fokus pada apa yang terdengar di dalam. Ya, disitulah ada meditasi yang sifatnya mengamati suara-suara untuk mengenalinya. Oh, ini suara dari ego yang mengajak saya fight. Misalnya contoh begini, kayaknya aku nggak bisa deh menghadapi dunia ini. Semua ini, udahlah, gitu misalnya. Itu ajakan untuk flight, menghindar dari masalah-masalah kehidupan. Kalau kita duduk mendengarkan itu, kita harus kenal, oh ini ego saya yang ngajak flight. Atau satu sisi dia kadang bicara seperti ini, pokoknya kamu nggak boleh menyerah, kamu harus lawan. Orang yang nyakitin kamu harus lawan gitu. Nah itu tanda-tanda kita sedang dibimbing oleh ego kita untuk melawan. Iya. Ya. Tapi kalau ada bentuknya,
ayo semangat. Sederhana sebentar aja, terus semangat. Nah itu biasanya pesan dari kalau jiwa kita, ayah kita atau ibu kita. Nah itu biasanya Itu indikatornya. indikatornya gitu. Singkat-singkat kalau dia, Oh. singkat-singkat kalau yang itu. Dan biasanya dia baru mau bicara kalau kita udah tenang. Oh, iya, iya, Iya. iya, iya. Menep dulu gitu, hening dulu gitu ya. Kalau Mas Hendra kenal seorang ayah atau seorang ibu yang bijak, dia nggak akan bicara ketika si anak lagi ngambekan, Yes, bener betul. lagi cerewet, lagi ngambekan, lagi marah-marah. Iya, iya. Dia nggak akan ngasih nasihat. Dia diam. Kapan si anak sudah tenang, gimana? Boleh ibu bicara? Boleh bapak bicara? Nah, baru ya deh. Nah, karena ayah dan ibu nggak mau pesan pentingnya itu terlewat begitu saja. Nah, sama jiwa dan tubuh kita akan memberi pesan ketika si pikiran sadar itu tenang. Kalau enggak, ya percuma, sia-sia energinya. Ini nih kayak apa ya? Selama ini kan kita menganggap bahwa jiwa kita dibimbing sama Tuhan itu hanya hak segelintir orang saja yang mengatasnamakan mereka yang sudah suci dan sudah tercerahkan Iya, gitu. iya. Tapi setelah mendengarkan pemaparan ini, akhirnya kita jadi lebih aware bahwa hampir setiap hari jiwa-jiwa kita itu dibimbing sama Iya. Tuhan. Even itu lewat kejadian buruk pun di situ Tuhan sedang bercakap-cakap. Ayah Ibu Iya. Semesta sedang berkomunikasi dengan kita, gitu ya Pak ya? Benar. Nah, contoh faktanya apa gitu. Orang-orang yang disebut sebagai orang suci punya masalah nggak? Punya masalah. Punya. Para nabi punya masalah nggak? Punya. Ada juga guru-guru suci, para nabi yang dicaci maki oleh orang-orang di masanya. Bahkan kalau Yesus kan sampai disalib. Berarti orang-orang juga bermasalah dengan beliau gitu. Jadi orang suci bisa bermasalah, orang biasa juga bermasalah. Termasuk ketika orang suci bisa menerima wahyu, orang biasa juga bisa. Gitu. Logikanya demikian. Cuman orang suci lebih sering memberi ruang bagi keheningan batinnya untuk mendengar. Orang biasa lebih banyak mengizinkan pikirannya sibuk dengan keriuhan-keriuhan, sehingga pesan-pesan itu agak lama datangnya gitu. Tapi potensinya sebagai anak-anak semua mau mau diberikan pengetahuan. Nah, contoh nih Mas Hendra. Mas Hendra punya 2 anak. Yang satu setiap kali mau dinasihatin cerewet, ngambekan, jungkir balik dan sebagainya. Mungkin Mas Hendra akan mungkin seminggu sekali belum tentu ngasih tutur. Iya, iya. Tapi begitu si anak yang satunya lagi, begitu dikasih tutur dia diam. Senang ngasih mereka tutur. Nah, sama, mau orang suci, mau orang biasa, siapa saja yang suka duduk hening, itu gampang mendapatkan pesan-pesan. Nah, orang-orang dulu bukan orang suci yang mengamati alam untuk mengerti bahwa ini musim tanam. Kan yang tahu musim tanam orang-orang petani. Jadi kepada siapa dia berguru? Kepada alam. Kalau orang suci berguru kepada alam, dapat pengetahuan berbeda. Nah, Nelayan berguru pada iya, alam, iya. berupa lautan, dapat ilmu yang berbeda. Nah, orang-orang suci suka mencatat di masa lalu. Nah, karena beliau yang sempat merekod. Seperti sekarang lah para peneliti. Mencatat penelitian itu menjadi teori, walaupun prakteknya bukan mereka. Yang praktek petani, nelayan, dan sebagainya, dicatat, diteorikan, kemudian orang berikutnya membaca teori itu yang dicatat. Nah, orang-orang suci sering mencatat pengalaman-pengalaman orang-orang biasa. Gitu. Iya, iya.